kelas menengah kadang-kadang bakalan jadi pencetak generasi sandwich terbanyak. Emang iya? Dan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022 lalu rasio ketergantungan penduduk produktif dan non-produktif alias rentan itu mencapai 44,67%. Yang artinya setiap 100 penduduk Indonesia yang produktif itu pasti ada 44 penduduk yang usianya non-produktif atau jadi tanggungan. Dan kalian tahu nggak alasan kenapa kelas menengah ini rentan banget buat jadi generasi sandwich? Ya karena secara ekonomi punya kekuatan finansial yang cukup dan ada beberapa juga yang di atas rata-rata. Tapi di sisi lain mereka juga punya tuntutan ekonomi yang basic, entah biayain orang tua atau anak, sementara mereka berusaha buat mempertahankan gaya hidup yang ideal. Jadi ada semacam dorongan buat terlihat kalau hidup mereka tuh udah layak, udah cukup banget. Contohnya traveling atau liburan. Seringkali orang-orang kalau melihat di sosmed atau influencer itu tempat-tempat liburan yang bagus, yang kekinian, yang viral. Mereka itu ngerasa harus ikut liburan ke tempat yang sama biar nggak ketinggalan. Yang kedua soal gadget. Jadi ada beberapa orang yang selalu diikutin kalau ada update gadget terbaru. Entah mereka butuh atau enggak, entah budgetnya ada atau enggak, yang penting mereka nggak ketinggalan. Dan kalau digali lebih dalam, gue nemuin 4 hal yang bisa memperburuk keuangan kita, yang mana ini bakal ngarahin kita jadi pencetak generasi sandwich selanjutnya. Yang pertama itu neuromarketing. Kelas menengah seringkali jadi target utama dari neuromarketing yang memang khusus dirancang secara psikologis buat mempengaruhi keputusan pembelian. Dan seringkali ini manfaatin sisi emosional kita juga yang akhirnya bisa masuk ke alam bawah sadar kita dan akhirnya jadi habit, jadi keterusan. Contohnya yang paling dekat sama kehidupan kita sehari-hari itu ketika diskon belanja online pakai promo tanggal 10-10, 11-11, 12-12. Cara nggak sadar, keputusan pembelian kita tuh juga terpengaruh. Analoginya, kita buka aplikasi belanja online itu bukan karena lagi butuh barangnya, tapi mungkin iseng-iseng cari promo yang menarik, yang belum tentu barangnya itu kepake. Yang kedua itu literasi keuangan. Simpelnya, ini adalah semua skill yang berhubungan sama keuangan kita, keuangan pribadi. Termasuk gimana cara ngasilin uang, gimana cara ngelolanya, nabung, investasi. Dan salah satu contoh literasi keuangan yang kurang itu kalau kalian sampai terjebak pinjol, judi online, atau belanja yang impulsif, belanja yang nggak kontrol. Dan kalau literasi keuangannya udah buruk, kemungkinan besar kalian bakal mewarisin generasi sandwich ke anak-anak kalian. Dan ternyata ini ada surveinya. Kalau tingkat literasi keuangan pelajar itu di bawah rata-rata nasional. Kita masuk ke poin yang ketiga. Biaya pendidikan yang semakin tinggi itu juga jadi andil yang bisa memperburuk keuangan kita. Bisa kita lihat di sini, kenaikan biaya pendidikan selama beberapa tahun. Ya kenaikannya itu sekitar 15% per tahun. Sementara kenaikan gaji rata-rata itu cuma di angka 7% per tahun. Dan akhirnya ada beberapa orang tua yang struggle untuk biaya pendidikan dan ngandelin hutang untuk biaya sekolah anaknya. Yang keempat itu masalah kesehatan dan lifestyle. Kita kesampingin soal generasi sandwich dulu. Karena sebenarnya masalah lifestyle dan kesehatan ini terjadi secara umum. Dan menurut data dari International singkat IDF, Indonesia itu menduduki peringkat kelima dengan jumlah penderita diabetes terbanyak. Itu sekitar 19,5 juta penderita di tahun 2021. Dan prediksinya ini bakal naik jadi 28 juta di 2045. Sementara konsumsi gula di Indonesia dalam 10 tahun terakhir itu naik. Di 2013 itu konsumsinya sekitar 2,61 juta ton. Sedangkan di 2023 itu mencapai 3,4 juta ton. Kenapa Bu concern ke diabetes? Karena penyakit ini disebut mother of disease, ibu dari segala penyakit. Pemicu terbesarnya ya konsumsi. Yang mana kalau kita masuk ke pusat belanja, mereka jual minuman botolan yang sebenarnya itu ada gula yang tersembunyi. Di Singapura, itu minuman-minuman yang mengandung gula
diwajibkan pakai label NutriGrade yang bisa ngasih info ke kita seberapa banyak kandungan gula yang ada di minuman ini berdasarkan grade-nya. Mulai dari kandungan gula yang paling sedikit dilabelin dengan grade A sampai yang paling banyak itu grade-nya D. Dan balik lagi, kalau ngomongin resiko kena penyakit, itu pastinya dipengaruhi sama beberapa faktor. Gaya hidup, riwayat penyakit di keluarga, kurangnya aktivitas fisik, dan konsumsi gula yang tinggi juga. Dan akhirnya di umur-umur yang udah nggak muda lagi, kesehatan itu mulai nggak terkendali. Mungkin bisa jadi sakit-sakitan juga, dan nggak punya plafon untuk pengobatan. Ujung-ujungnya juga nggak bisa kerja, nggak bisa biayain diri sendiri. Akhirnya tercipta siklus sandwich lagi. Dan gue sendiri belum menemuin cara yang paling ampuh buat keempat masalah tadi. Selain kita concern ke 3 hal ini. Yang pertama itu benerin dari sisi literasi finansial dulu. Jadi basic hitung-hitungan terhadap penghasilan dan pengeluaran itu juga harus jelas. Intinya jangan sampai minus dan jangan lupa juga untuk tabungan dan investasi. Ya kalau kita ngomong, ini adalah plan untuk jangka panjangnya. Mungkin buat masa tua kita nanti ketika udah pensiun. Jadi nggak bergantung sama anak nantinya. Dan yang kedua itu perlindungan kesehatan. Karena sejauh ini yang kita tahu, yang kita rasain, biaya kesehatan itu mahal. Jadi perlindungan ini sebenarnya untuk nge-cover keuangan kita. Karena faktanya, inflasi itu juga terjadi di bidang kesehatan. Di web Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, gue dapetin data sekitar 13,6% kenaikannya. Jadi minimal banget kalian punya yang namanya BPJS. Atau kalau mau upgrade, ya asuransi kesehatan swasta. Dan yang terakhir, itu soal lifestyle. Ya kebanyakan mikir hidup itu cuma sekali. Jadi nikmatin aja. Selama bisa makan, makan aja terus. Tapi konsep ini kan jadinya salah. Karena soal lifestyle ini bakalan nyambung ke banyak aspek yang akhirnya bisa berdampak ke finansial kita juga. Jadi kita bisa mulai dari hal-hal yang sebenarnya bisa dilakuin sekarang juga. Kayak makanan lebih dijaga, mulai buat olahraga, dan dengan ngelakuin 3 hal simpel tadi, kita udah bisa ngurangin resiko rantai generasi sandwich. Ingat, perubahan besar itu dimulai dari 1 langkah kecil. Oke, sekian video dari gua. Like kalau kalian suka sama video ini, dislike aja kalau nggak suka. Gua Marjus Syabani, sampai ketemu di video selanjutnya.